Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat. Yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Humarianto, spesialis ortopedi MKes. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, masih dengan semangat kemerdekaan ya dokter. Betul Saya sekali. masih merah Ini dan putih ya, putih. ya kita sepakat. Ternyata kita Sepakat ya. sehati gitu ya dokter ya. Sudah Makasih. sama sekali tidak bertemu dokter. Iya, betul. Dan alhamdulillah berkesempatan hari ini Ya. bisa menambah wawasan pemirsa juga. Tentunya pada hari ini pemirsa temanya sangat menarik sekali, yaitu penyebab dan cara mengatasi nyeri pada lutut. Kayaknya temanya ini dirasakan banget oleh pemirsa yang ada di rumah ya dokter. Betul. Baik itu dari usia berapapun pasti punya keluhan ini ya Betul, dokter. betul. Jadi pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 08117433 133, 08117433 133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami di Studio TVRI Jambi. Tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Dr. Humarianto. Baik Ya. dokter. Mungkin pemirsa pengen tahu juga nih dokter, sebelumnya sudah dikenal dokter mungkin hanya di praktek saja. Yeah. Nah, bisa selayang pandang tentang dokter, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, aktivitasnya seperti apa, kemudian pendidikannya nih dokter, karena Yeah. Masya Allah sekali saya menyebutkannya Dr. Humarianto, spesialis ortopedi Betul. MKes. Nah, bisa Yeah. dikenalkan dulu dokter kepada pemirsa dan juga seperti apa, di mana praktek dokter dan tugasnya sehari-hari seperti Yeah. apa. Silakan dokter. Makasih Mbak Mawadah atas kesempatannya. Baik. Perkenalkan, nama saya Humarianto, saya dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi. Saat ini juga saya dipercaya menjadi dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Ya, dan dalam kesehariannya tentunya saya melakukan pelayanan terkait dengan keahlian saya di Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Kemudian untuk praktek swastanya saya melakukan pelayanan di Rumah Sakit Teresia dan Rumah Sakit Kambang. Masya Allah. Pendidikan saya terakhir doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran ya, Bandung. Luar Begitu biasa. juga dengan pendidikan spesialis ortopedi dan traumatologinya. Sudah cukup lama ya saya melakukan pelayanan ortopedi di Jambi ya, sejak 2007. Masya Tidak terasa Allah. 20 tahun di sini. Sudah banyak pasien yang Betul, dokter tolong betul, dan iya. juga melalui dokter Iya, ya betul. bisa menemukan kesembuhannya begitu ya dokter. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lanjut ya dan juga Amin. bermanfaatan untuk pemirsa juga. Betul. Dan tentunya hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali nih Iya. dokter. Iya. Yang mana memang keluhan yang sering sekali dalam Iya, keseharian betul. kita nih dokter. Bisa dijelaskan dulu sama pemirsa nih dokter, seperti apa sih nyeri pada lutut? Ini kan banyak nih dokter ya. Kalau yang namanya nyeri lutut mah semua orang mungkin merasakan, tapi mungkin ada perbedaannya. Iya, Nah, bisa betul. dijelaskan ke pemirsa dokter seperti Iya. apa untuk info terlebih dahulu kepada pemirsa tentang nyeri lutut itu sendiri. Baik. Dokter. Silakan. Makasih Mbak Mawadah. Iya. Jadi kalau kita bicara nyeri lutut, mungkin kita harus bedakan dari kelompok usianya. Jelas kalau pada usia kelompok muda umumnya akibat trauma ya, akibat cedera olahraga atau juga sering kita temukan pada cedera akibat kecelakaan lalu lintas, Iya, yaitu pada kelompok usia muda remaja ya. Namun begitu saat ini kalau kita lihat distribusi penduduk memang terjadi pergeseran yang sebelumnya kelompok usia lansia tidak sebanyak saat ini ya. Dan kalau kita bicara pada usia lansia itu umumnya akibat kelainan degeneratif, proses degeneratif, proses penuaan. Dan banyak kita temukan itu kelainan pada tulang, pada lutut khususnya itu akibat proses pengapuran, orang awam sampai sebut ya. Kalau dia betul, sedangkan kalau istilah kedokteran ini kan osteoartritis. Baik. Jadi kelainannya pada persendian, sedangkan kalau kita kenal juga osteoporosis itu tulang kropos itu pada tulangnya. Dan juga ada juga akibat proses autoimun seperti rematik ataupun juga akibat kelainan-kelainan lainnya, gangguan hormonal dan gangguan yang lainnya ya. Namun umumnya yang saat ini yang saya temui itu banyaknya pasien datang dengan keluhan
lutut akibat proses degeneratif, proses penuaan. Seperti itu. Jadi itu berpengaruh terhadap usia terlebih dahulu yang paling sangat signifikan itu karena usia ya dokter ya. Dengan istilah degeneratif proses ya. Yang mana itu usia yang lanjut akan bukan mungkin ya, berarti akan terkena hal tersebut. Hampir awam ya dokter ya, semua orang yang memang sudah lama dipakai istilahnya kalau dalam istilahnya apa? Aus ya? Aus. Iya benar. Atau olinya kering. Iya benar. Jadi itu memang ibaratnya telah lama digunakan. Jadi itu memang bukan suatu hal yang tabu lagi kalau nyeri lutut dan sebagainya tadi. Dan juga ada dokter sebutin kalau untuk di usia muda penyebab cedera akan baik itu cedera olahraga ataupun traumatis terhadap kecelakaan dan sebagainya begitu dokter ya. Sekali. Nah, itu kalau memang untuk degeneratif nih dokter. Adakah berpengaruh terhadap pola hidup ketika saat muda nih dokter? Kan kita membahas tentang usia nih ya dokter ya. Mohon izin biar pemirsa juga dapat informasinya lebih lengkap. Nah, itu berpengaruh ke dokter misalnya bagaimana keseharian hidup mudanya seseorang tersebut hingga nanti pada masa tuanya berpengaruh terhadap ototnya dokter. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Jadi kalau kita bicara proses penuaan atau degeneratif itu tidak terlepas dari proses yang terjadi sebelumnya ya pada usia muda. Banyak memang beberapa pasien saya sering ditemukan pada kelompok usia mudanya itu aktif. Olahragawan, sehingga yang tadi saya sampaikan sekian lama penggunaan jadi aus. Sebenarnya osteoartritis atau pengapuran itu kan akibat proses radang pada persendian, yang sehingga karena radangnya itu terjadi instabilitas, tidak stabil dan akhirnya terjadi gesekan. Gesekan ini menyebabkan nyeri karena mediator sel mediatornya itu terganggu, produksi berlebihan sehingga timbulkan kesan nyerinya itu. Nah, kemudian juga banyak juga pada kelompok-kelompok usia mudanya, mohon maaf ya, mungkin kalau saya melakukan penelitian secara kasar itu banyak ditemukan pada ibu-ibu yang pada usia mudanya aktivitasnya banyak, jalan, naik turun tangga, seperti pada guru, apalagi penggunaan alas kaki yang hak. Ya mungkin pada muda kan masih itu kan, itu mempengaruhi karena tentunya kan pembebanan pada lutut secara anatomis akan mempengaruhi sekian lama dia menggunakan. Nah kemudian juga ada kaitannya dengan konsumsi, termasuk konsumsi kalsium ya pada usia muda yang memang kurang asupan susu karena susu adalah sumber kalsium ya. Kemudian zat-zat gizi. Kan kalau untuk persendian itu umumnya yang tulang itu bagus seperti makanan sayuran brokoli seperti itu kan ya, paprika itu yang berwarna itu sangat bagus dan mungkin karena kurang asupan sehingga pada usia tuanya degeneratif prosesnya relatif lebih cepat. Betul dokter. Ternyata memang banyak faktor juga ya dokter betul dari pola hidupnya. Kemudian seperti apa konsumsi makanan, asupannya juga. Dan juga mungkin untuk postur tubuh mungkin dokter obesitas ini berpengaruh ya dokter. Itu seperti apa dokter kalau untuk dari dokter sendiri memperhatikan tentang hal itu dokter? Karena kan banyak orang kurang memperhatikan dari seperti apa postur tubuh dan seperti apa idealnya. Itu bagaimana dok? Memang betul sekali Mbak Mawada. Kalau terkait dengan osteoartritis atau pengapuran nyeri lutut itu salah satu faktor resikonya itu adalah pertama gender, seks ya, wanita karena terkait juga dengan hormon. Berpengaruh juga ya betul, dokter dan tentunya usia dan yang ketiga itu adalah berat badan. Jadi mungkin hal itu perlu menjadi perhatian terkait dengan berat badan yang memang berat badan optimal itu memang harus tetap dijaga. Jadi memang harus sesuai ya dokter ya, karena aktivitas kita pun juga akan mempengaruhi ya dokter ya. Kalau misalnya berat badan berlebih sehingga topangannya juga jadi lebih berat ya begitu. Itu logikanya saja ya dokter. Mungkin sederhananya. Kalau dalam secara kesehatan lebih detail lagi bahwa itu kan jadinya akan lebih berat ya dokter ya. Mempengaruhi pembebanan sehingga akhirnya si permukaan persendiannya semakin rusak dia. Baik. Kalau untuk nyeri lutut ini sendiri dokter, kalau berpengaruh terhadap asam urat nih, asam uratnya tinggi itu berpengaruh nggak terhadap lututnya? Jadi berbeda. Kalau terkait dengan asam urat atau urisemia itu kan akibat gangguan metabolisme dari purin ya. Sedangkan osteoartritis atau pengapuran itu memang proses degeneratif synovitis, adanya peradangan pada persendian. Jadi gejala klinisnya menyerupai tapi etiologinya, prosesnya itu berbeda.
Iya, karena Ya. kan mungkin sering orang awam menyampaikan bahwa oh ini karena asam urat Asam nih. urat atau rematik. Oh, atau rematik iya. Kemudian Langsung nanti, ke sana. iya, Kalau udah kaki sakit, aduh mah itu kan ya. biasalah saya asam urat. Iya, atau Nah, rematik. padahal harusnya harus dikonsultasikan lebih lanjut ya, dokter ya. Iya, itu Terutama sebaiknya tetap harus lakukan pemeriksaan. tetap Karena karena dari osteoartritis itu kita harus kita akan menilai grade-nya, stadiumnya itu betul. karena itu akan menentukan jenis terapinya. berpengaruh terhadap Iya, seperti betul. apa pengobatannya Iya, begitu betul. ya. Kalau dokter ya? stadiumnya masih ringan, mungkin kita bisa dengan modifikasi hidup, lifestyle, ya pemberian obat. Betul. Sedangkan kalau sudah cukup berat sehingga sudah timbul kecacatan, ya mau tidak mau harus tindakan operatif. Wah, Ya, memang bisa jadi sampai ke betul, situ ya dokternya kalau betul. memang dari awal tidak diperhatikan Iya, secara betul. intens begitu ya dokter Betul. ya. Memang secara kalau kita bicara proses degeneratif itu kan proses penuaan ya itu gejala alam ya. Memang tidak bisa kita apa-apakan ya. Iya. Tapi mungkin kita bisa memodifikasi supaya kita bisa memperlambat. Betul. Gejala klinisnya tidak hebat. Jadi bisa paling tidak terlalu cepat gitu Iya, dokter. betul. Ini kalau yang dokter temui pasien dokter yang memang proses degeneratifnya itu mulai dari usia berapa yang paling muda dokter? Antara 45 sampai 50 tahun. Oh itu sudah mulai merasakan sudah mulai itu. gejala awal. Itu masih Gejala stadium awal. Ya, biasanya kita berikan edukasi, modifikasi lifestyle, ya, kemudian pemberian obat itu biasanya relatif lebih baik. Saya juga pernah dengar dokter ada di lutut ini disuntik itu dokter. Ya. Nah itu saya jadi ngeri dokter. Cuman mungkin dari dokter bisa lebih dijelaskan itu seperti apa, kenapa disuntik, apakah Ya. itu treatment untuk apa begitu Ya. dokter? Bisa Jadi dijelaskan? biasanya yang disuntikan itu ada zat yang mengandung asam hyaluronik. Oke. Asam hyaluronik itu teorinya dia mempercepat proses regenerasi. Membantu Ya. supaya lebih lancar juga Iya. begitu ya dokter. Dan saat ini udah perkembangan teknologi ada kita dengan PRP. Jadi pemberian plasma yang sudah disentrifuse kita suntikan sehingga dia bisa regenerasi lagi. Ya, yang tadinya degeneratif menjadi degeneratif. Jadi kita rangsang supaya sel-sel itu kembali mau memperbaiki struktur yang sudah rusak. Berarti mungkin lebih cepat efektif karena biasanya kalau obat kan melalui Ya, pencernaan betul, dulu, kemudian betul. baru menuju Tidak kepada spesifik iya, dia, tidak spesifik lokasinya. Kalau dengan pemberian suntikan dia lebih spesifik. Itu kalau sudah sampai di taraf yang mana dokter sampai bisa harus disuntik lututnya? Biasanya begitu, kita berikan pada stadium menengah. menengah, Ya, bukan yang awal masih bisa ringan. ya. Biasanya ringan. kita dengan terapi pemberian obat makan atau obat oles. Menengah itu masih kita coba pemberian suntikan. Kalau sudah berat stadium 4 di mana sudah sendinya sudah rusak itu memang harus operatif. Memang Ya, harus. prinsipnya kayak kita mengganti engsel yang sudah rusak, yang sudah Yang karatan aus ya tadi kita ya. ganti Kita engsel kan bahasnya pintunya. seperti itu tadi Betul. dokter karena degeneratif ini memang periode digunakannya sudah Ya, semakin panjang betul, begitu ya dokter betul, ya. betul sekali. Nah, jadi sehingga kalau bagi umur usia yang muda tadi 40 Iya. sampai 45 tadi itu dok kalau memang sudah terkena hal seperti itu sebaiknya seperti apa nih dokter? Langsung berobatnya dikonsultasikan atau memang mereka bisa melakukan olahraga sendiri dulu atau seperti apa Iya. edukasinya dok? Bagus pertanyaannya Mbak. Jadi kalau pada usia muda dengan keluhan dan nyeri mungkin perlu kita pastikan faktor resikonya ada tidak. Contohnya berat badan. Kalau memang berat badannya melebihi overweight ya memang kita anjurkan untuk dia bisa mengontrol berat badan. Kemudian kita lihat juga dia dengan aktivitas kesehariannya. Apakah dia dalam aktivitas keseharian harus naik turun tangga, jalan-jalan itu mau tidak mau kita harus kurangi. Karena naik turun tangga, jalan-jalan tentunya akan semakin aus, semakin rusak, semakin nyeri. Ya, kemudian dari situ baru nanti kita tentukan ada pemberian terapinya dan kita pahami kalau pemberian terapi itu kan seperti kita berjenjang naik tangga. Jadi mulai dari terapi tingkat awal sampai nanti kalau belum berhasil kita kombinasi dengan modalitas lain. Contohnya fisioterapi, Iya, termasuk ada penguatan otot-otot. Ya, jadi memang saat ini kita harus paham bahwa terapi itu tidak hanya dengan obat, minum obat sakit selesai, tapi sebenarnya perlu kita merubah juga kebiasaan penguatan seperti contohnya kita lakukan exercise, latihan-latihan untuk penguatan otot. Otot paha, tungkai bawah terutama. Otot gitu ya. paha ini ya dokter Iya, ya. Karena memang itu sangat vital juga ya Betul, dokter ya. betul sekali. Karena mungkin kalau yang kita biasa taunya jantung yang sangat vital ternyata untuk menopang kehidupan kita ini Otot adalah paha. otot paha. Betul, Bisa jadi dikatakan bahwa jantung kedua. begitu banget Betul. saking Pentingnya pentingnya itu begitu, betul sekali Mbak Mawadah. Jadi saat ini
timbul teori bahwa otot paha, otot tungkai bawah itu adalah jantungnya kedua dari tubuh kita. Ya jelas kalau jantung ya untuk memombakan darah ke seluruh tubuh, dan ternyata otot itu seperti yang tadi Mbak Mawada sampaikan, dia menopang, kemudian ototnya tebal sehingga nanti kalau vaskularisasinya ototnya bagus itu lancar dan akhirnya nyerinya bisa berkurang. Memang vital juga ya dokter ya. Ternyata itu yang memang harus kita rawat dan memang benar-benar dijaga dari lebih awal lebih baik gitu dokter ya. Berarti bukan hanya pas saat usia tua baru mengkonsumsi susu dengan kalsium, itu berarti kurang tepat ya dokter ya? Ya sebenarnya hal itu bisa dikatakan kurang tepat ya, karena kita kayak minum konsumsi susu yang kaya dengan kalsium itu seperti menabung. Pada usia muda kita menabung, pada usia tua lanjut usia tabungan itu kita pakai. Kalsium yang kita simpan itu kita gunakan. Gitu. Jadi kalau baru digunakan pada usia lanjut ya banyak dibuang melalui ginjal si kalsiumnya. Ya, lebih sulit ya dokter ya untuk diproduksi lagi menjadi dibutuhkan untuk kebutuhan organ tersebut. Organ itu lututnya sama tulang-tulangnya. Dan juga kalau misalnya seseorang atlet nih dokter, apakah terlalu berlebihan dalam penggunaan juga akan mempengaruhi nih dokter? Nah ini kita kebalikannya nih dokter. Tadi kan orang awam yang mungkin menggunakan aktivitas sehari-hari. Nah mungkin kalau misalnya ada pemirsa juga ada yang atlet nih dokter, itu kan penggunaannya ekstra. Nah itu gimana sebaiknya menurut dokter edukasi untuk para atlet kalau memang yang selalu menggunakan organ-organ tubuh penting itu kayak lutut seperti apa? Apakah itu nanti malah usia tuanya malah lebih sering akan lebih cepat terkena nyeri atau malah baik dokter? Nah itu seperti apa? Ya memang karena secara sederhana karena aus, karena penggunaan yang sangat tinggi pada usia muda tentunya exhausted ya pada usia tua. Jadi dia akan cepat proses degeneratifnya relatif lebih cepat. Nyeri. Namun begitu saya yakin saat ini apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini termasuk juga keilmuan terkait olahraga kan salah satu exercise penguatan ya pemanasan, pendinginan itu menjadi hal yang penting. Ya, sehingga diharapkan nanti pada usia lanjut performance-nya tidak sangat terganggu. Betul. Ya. Jadi memang harus sangat diperhatikan ya dokter ya. Terus masuk asupannya yang kaya dengan kalsium, baik dari multivitamin, suplemen ataupun dari asupan makanan yang bergizi. Itu sangat berpengaruh ya dokter ya. Dan juga untuk pemirsa penting sekali berarti menjaga ya dokter ya. Menjaga dari pola hidup, pola makannya ya dokter ya. Ini ada berpengaruh nggak dokter? Apa sih menurut dokter sarannya makanannya apa saja, sumber-sumber proteinnya apa saja, misalnya yang memang baik untuk menjaga untuk penopangan supaya saraf sendi kita tetap bagus, lutut kita tetap sehat, itu apa aja biasanya dokter? Yang pasti tentunya produk susu. Ya produk susu. Dan kalau kita bicara produk susu tidak hanya susu air susunya, tapi kan bisa dari keju, ya kan jadi kan banyak ya turunannya ya. Kemudian di samping itu juga yang kaya dengan kalsium itu contohnya ikan teri, seluang yang banyak murah meriah kan, tapi sebenarnya kan karena kita makan dengan tulang-tulangnya. Ternyata tulangnya berpengaruh baik itu karena dia bagaimana kaya dengan kalsium, betul. Ya kan? Kemudian kalau untuk dari sayur-sayuran yang tadi saya sampaikan paprika ya kan, kemudian brokoli, terus masuk juga produk dari kacang-kacangan. Ya itu juga kaya dengan protein. Tahu, tempe, produk protein itu juga cukup baik untuk asupan. Jadi dari asupan makanan itu sendiri sebenarnya sangat menunjang ya dokter ya. Sehingga apa yang kita konsumsi ketika muda juga akan berdampak sangat berpengaruh terhadap pada usia tuanya. Betul sekali. Dokter, ya? Termasuk kita berjemur di siang pagi hari itu vitamin D3 aktif ya. Untuk kalsium, untuk persendirian itu juga sangat baik. Itu sangat berpengaruh sekali ya dokter. Dan exercise tentunya ya. Seperti anjuran kementerian kan satu minggu minimal 5 hari ya. Betul. 30 menit minimal itu sudah cukup baik. Dengan kita jalan itu. Jadi nggak harus yang berat banget, ngangkat beban berat-berat nggak ya, ngangkat galon terus-terusan nggak juga. Cukup kalau yang udah saya suka pasien-pasien saya anjurkan cukup mengangkat 1 botol air minum mineral yang 1,5 liter itu. Udah tapi cukup. Rutin, maksudnya memang dilatih terus. Dilatih ototnya biar tetap dia itu. Jadi bukan berarti kalau berusia lanjut atau tua kerjanya cuman baring gitu, tanpa ada gerakan, tanpa ada kegiatan, ternyata itu tidak betul ya dokter? Tidak baik. Ya, jadi tetap dia harus exercise ya dengan segala keterbatasannya tentunya ya, dengan segala keterbatasannya ya.
Dan juga mungkin ada beberapa orang tua memang yang tidak aktif lagi, tidak terlalu aktif lagi begitu dokter, tapi tetap harus diusahakan dan diupayakan untuk exercise. Baik minimal itu. Jalan, kalau di rumah ada tuh jalan, atau ke masjid jalan kalau yang muslim. Kan ternyata itu lebih baik ya dokter ya. Betul. Jadi dibiasakan suatu hal yang habitual jadi baik untuk kesehatan, begitu dokter. Besar pengaruhnya berarti ya dokter ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk nyeri otot pada usia yang tadi 40 sampai 45 yang memang baru terkena degenerasi tadi dokter, itu ada kemungkinan bisa sembuhkah atau seperti apa nih dokter? Mungkin pemirsa juga ada yang mau tahu nih, dari tadi kan kita bahasnya cuma seperti apa nyeri otot. Nah ini apakah bisa sembuh atau memang kita harus bersahabat dengan nyeri itu? Nah ini gimana nih dokter? Sebenarnya nyeri yang ditimbulkan akibat proses peradangan itu bisa kita obati dengan pemberian obat analgetik untuk menghilang sakitnya ya. Tapi prosesnya itu kita perbaiki dengan kita exercise yang tadi. Jadi tetap masih bisa ada kemungkinan untuk dia pulih. Ya, tapi kalau kita bicara degeneratif itu kan proses penuaan itu kan bukan suatu penyakit tapi proses alami. Jadi tidak bisa sembuh atau tidak ya. Betul. Cuma bagaimana dia bisa melakukan tetap aktivitas kesehariannya maksimal dengan yang painless, tidak ada nyeri. Makanya dengan cara mengatasi ya, dengan tema kita juga sesuai seperti itu ya dokter ya. Nyeri, karena mungkin beberapa orang ada yang tidak merasakan nyeri itu tadi, hanya saja mungkin ketika gerakan tertentu atau karena melakukan aktivitas yang terlalu berat akan sesuatu baru merasakan. Baru timbul rasa nyerinya. Ya. Baik dokter. Itu yang penting rest. Untuk pada saat itu yang penting ada rest, istirahat. Gitu kan, mengurangi aktivitas berat gitu kan ya. Kemudian kalau akut baru saya anjurkan kompres dingin ya. Baik. Kemudian kalau belum ada perubahan dengan minum obat analgetik penghilang sakit, sebaiknya berobat ke dokter. Baik dokter. Baik dokter, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Humarianto, spesialis ortopedi MKes. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh beliau tentang seperti apa nyeri lutut itu sendiri, mulai dari penyebabnya begitu ya dokter, dan juga terhadap faktor resikonya terhadap siapa saja yang bisa terkena nyeri lutut itu. Jadi bagi pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Tentunya pertanyaan Anda nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Humarianto, spesialis ortopedi MKes. Baik dokter, tampaknya sudah langsung ada yang bergabung bersama kita dokter. Mohon izin saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bapak. Ya. Baik Bapak, mohon izin volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu Pak. Yudi di Telana ya Mbak Mawada. Iya Pak Yudi, terima kasih sudah menghubungi kami. Silakan Pak Yudi, langsung saja pertanyaannya kepada Bapak Dr. Humarianto, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mawada Warohmah sudah menyiapkan waktu. Ini sangat beruntung bagi saya bisa berkonsultasi langsung dengan Bapak Dr. Humarianto, spesialis tulang. Ya, saya pernah juga menjadi pasien beliau. Tadi itu kaki saya terbentur, jatuh dari motor. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan yang sangat mantap ini, saya ingin bertanya persoalan iya atau tidak, boleh atau tidak. Berkaitan dengan seseorang yang sudah, ya katakanlah berumur gitu, sudah lansia. Nah, ini banyak fenomena yang terjadi, ya akibat kurang adanya edukasi dari spesialis tulang. Jadi orang-orang tua ini ingin sekali dia eksis, berjalan. Bahkan sebenarnya dia mengandung kakinya itu ekstokolosis tadi. Dia sudah berusia lanjut, sehingga dioperasi. Banyak sekali teman-teman orang tua saya itu gagal
sehingga dia menjadi lumpuh. Nah, pertanyaannya, apa sebab operasi itu menjadi gagal, Pak Dokter? Orang usia lanjut tadi yang mengandung ya tadi pengapuran dan sebagainya di kaki, lututnya itu. Nah, ini penyebab operasi. Saya harusnya dokter sudah tahu bahwa ini nggak bisa dioperasi. Nah, ini menjadi polemik di masyarakat. Hingga operasi dianggap operasi yang komersial. Itu menurut saya. Yang kedua, berkaitan dengan perawatan tulang bagi yang sudah berumur maupun muda. Ya, ada susu-susu yang mengandung osteoporosis, katanya mengandung untuk tulang dan sebagainya. Sebenarnya saya cukup tidak agak percaya itu dengan komen-komen itu. Saya lebih cenderung Bapak memberikan saya vitamin ya kepada orang-orang usia itu berupa vitamin apa? Berdasarkan rekom daripada dokter spesialisnya. Itu lebih tepat menurut saya daripada orang beli susu belum tahu kandungannya itu memang untuk tulang. Saya nggak percaya itu. Hanya sugesti aja orang makan itu tulangnya bisa bagus. Saya yakin itu pasti Bapak sudah mendapat dengan saya. Makanya susu-susu itu mohon tinjau ulang gitu oleh ahlinya. Kecuali ada rekomendasi dari dokter tulang itu ya vitamin A, vitamin B, vitamin C dan sebagainya. Yang maksud saya vitamin-vitamin yang ditentukan untuk tulang itu mencegah maupun mengobati. Saya demikian Pak Mayanto, terima kasih. Baik. Mohon maaf mungkin ada yang tidak berkenan. Baik. Terima kasih atas komunikatifnya kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang sangat guna bagi masyarakat khususnya di Provinsi Jambi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi yang ada di Telanayapura, luar biasa sekali. Iya, betul. Pak Dokter, nih Pak Yudi ini adalah salah satu penelpon setia kita juga. Selalu apabila tema yang berhubungan dengan beliau tuh beliau langsung aktif, interaktif bersama dokternya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Menarik Dokter, pertanyaan dari Bapak Yudi tadi. Ada dua pertanyaan yang tadi saya dapat. Yang pertama tentang operasi tulang. Kemudian yang kedua tentang seperti apa konsumsi suplemen atau susu tadi. Dan mungkin sedikit tadi juga sudah kita bahas ya Dokter ya, tentang susu itu memang konsumtifnya memang dari awal, bukan saat mau di usia saja. Baik Dokter, silakan langsung saja dijawab pertanyaan dari Bapak Yudi. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai atas pertanyaannya ya. Pertanyaan sangat menarik dan memang sangat sulit juga ya untuk menjawabnya. Tapi akan saya coba menjawab ya Pak. Pertanyaan yang pertama terkait komplikasi tindakan operasi di lutut. Baik, semua tindakan medis termasuk penggantian lutut akibat kerusakan osteoartritis itu dilakukan pada stadium lanjut. Kalau kita kena ada klasifikasi Kellgren-Lawrence itu udah stadium atau grade 4 di mana sendi sudah rusak, tulang paha sama tulang tungkai kita itu sudah menempel. Sehingga sendi tidak bisa lagi digerakkan dan kalaupun digerakkan terbatas dan sangat nyeri. Itu memang satu-satunya ada tindakan operasi. Jadi bagian tulang sendi yang rusak itu kita papas, kemudian kita masukkan engsel baru. Yang perlu kita pahami bahwa tindakan itu harus sesuai dengan indikasi yang tadi saya sampaikan dan itu melalui suatu proses yang cukup panjang ya dari pemeriksaan awal dan seterusnya. Dan kita harus pahami bahwa semua tindakan medis itu ada resiko dan komplikasinya. Betul. Ya, jadi saya yakin secara medis tujuan indikasinya itu harus terpenuhi dan kita harus melihat kemungkinan resiko dan komplikasinya. Upaya sudah kita lakukan sedemikian rupa supaya tindakan berjalan dengan lancar, pasien terobati, puas ya, dan tentunya dokter juga akan merasakan hal yang serupa karena sudah melakukan pelayanan sesuai dengan keahliannya. Namun begitu banyak kasus-kasus pasien itu disertai dengan komorbid, kondisi-kondisi yang mempersulit
ada penyebab lain, ya, ya betul. dokter ya. Seperti gula darah, kencing Oke, manis, punya kelainan jantung, punya kelainan pembekuan darah dan sebagainya. Ya, sehingga timbullah masalah-masalah mulai dari yang ringan, sederhana sampai yang berat, sampai terjadi infeksi, terpaksa harus kita lakukan tindakan-tindakan berikutnya. Betul. Dan memang itu yakinlah Pak Yudi bahwa itu bukan kehendak kita bersama. Cuma memang kondisi-kondisi yang memang ternyata di luar ekspektasi kita menyebabkan kondisi-kondisi yang tadi sampaikan Pak Yudi, ada beberapa teman kerabatnya mengalami kegagalan dari operasinya itu. Tapi tentunya semua tindakan itu menjadi tantangan pada ahli bedahnya itu, ortopedinya khususnya itu, untuk melakukan tindakan-tindakan sehingga bisa menyelesaikan, memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Jadi insya Allah Pak Yudi, apapun yang Pak Yudi sampaikan, melihat dari kondisi kerabat temannya itu, tidak bisa kita karena ini tidak detail juga informasinya ya, kondisinya, tapi insya Allah tindakan-tindakan itu kalau sesuai dengan indikasi prosedur insya Allah aman ya, walaupun kita tidak bisa memberikan jaminan keberhasilan 100%. Ya. Tapi tentunya yakin kalau dokter itu pasti inginkan yang terbaik. Terbaik, untuk betul. pasiennya. Itu harus kita yakini. Kita Iya, pahami kan, bahwa dokter, kita sebagai ahli akan tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk pasiennya. Tentunya kan memang sesuai dengan seperti apa indikasi yang terhadap indikasi pasien tersebut. itu ya, dan konten. Tetapi terkadang seperti itu yang tadi saya sampaikan Mbak Mawada ya, ada kondisi komorbid yang membuat ternyata timbullah penyulit-penyulit. Atau mungkin pasca operasi tidak melakukan hal-hal yang telah disarankan oleh dokter, kan itu juga berpengaruh ya. Juga, jadi bukan sepenuhnya juga karena gagal dari tindakan atau seperti apa dari seseorang yang dioperasi tersebut. Benar seperti dokter bilang ada komorbid juga. Ada kondisi-kondisi yang memang mempersulit. Yang penting terus lakukan konsultasi dengan dokternya, ya pastinya kita akan kita dicarikan solusi-solusi. Ya. Pasti yang terbaik lah ya dokter ya. Memang itulah pelayanan yang dilakukan oleh dokter. Iya, karena dia bisa memberikan satu jaminan kan bahwa ada keberhasilan. Ya. Itu yang pertanyaan pertama, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Pak Yudi. Yang jangan memperkecil hati Pak Yudi lah, mudah-mudahan ke depannya nanti kalau itu silakan konsultasi langsung kepada dokternya. Sebenarnya juga yang penting Mbak Mawada itu adalah komunikasi. Ya, jadi mungkin sebaiknya sebelum operasi apa disampaikan, ada keluhan-keluhan ya, lain. ada itu harus disampaikan sehingga terjadi hubungan yang baik lah ya. Tapi paling sering sekali dokter, pasien ini kalau udah dengar kata-kata operasi itu udah langsung trauma ya. Udah demam duluan, udah nggak mau atau memang malah nggak jadi. Kan padahal kita dokter tentu sudah yang terbaik ya yang ditentukan memang seperti apa sesuai dengan kondisi. Sudah sampailah di kata-kata operasi. Nah, ini udah mulai pada takut, nggak berani dokter. Nah, mungkin itu bisa dikasih pemirsa dokter bahwa tindakan itu kan memang sesuai dengan apa yang dialami oleh pasien. Kalau enggak kan enggak akan disarankan operasi ya dokter ya. Tidak ada unsur lain seperti itu. Bahwa kalau memang sesuatu harus dioperasi ya memang dokter menyarankan itu yang terbaik begitu ya dokter ya. Itu pentingnya Mbak Mawada dengan informed consent. Memang semua tindakan medis termasuk tindakan operasi yang tentunya tindakan yang cukup besar harus melibatkan semua pihak. Tidak hanya satu pihak. Kami sebagai dokter untuk menentukan, tapi kita harus melibatkan pasien dan keluarganya untuk berdiskusi. Karena harus tetap dijelaskan resiko-resikonya dan komplikasi yang mungkin timbul. Dan apalagi harus kita pahami pada pasien yang tindakan seperti ganti sendi itu pada usia lanjut itu kan banyak sekali penyulit-penyulitnya. Itu disampaikan ada riwayat kencing manis, riwayat gangguan jantung, darah tinggi dan lain-lain lainnya itu memang harus kita. Itu dipengaruhi juga bisa mempengaruhi. Betul sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan susu atau suplemen. Jadi begini Pak Yudi, memang betul asupan susu itu penting memang tadi kami sudah diskusi sebelumnya Mbak Mawada itu timingnya waktunya. Kalau baru dimulai pada usia lanjut baru memulai minum susu memang tidak banyak gunanya. Tapi memang sini mindset orang awam memang banyak mengira bahwa ketika usia lanjut baru mengkonsumsi susu kalsium. Seharusnya tidak ya dokter ya. Jadi sebenarnya pada usia muda. Jadi kalau mohon maaf Pak Yudi kalau Bapak punya kerabat yang
usianya masih muda, mungkin sebaiknya mulai dianjurkan untuk minum susu. Betul. Ya. Nah, kalau saat ini ya memang pemberiannya suplemen-suplemen vitamin, multivitamin ya. Dan itu pun juga memang efeknya juga tergantung kepada grade atau stadium kerusakannya. Kalau kerusakannya masih ringan, efeknya bagus pemberian suplemen ya. Cuma kalau sudah stadiumnya lanjut, ya dengan pemberian minuman suplemen obat-obatan ya sudah tidak banyak efek. Iya, itu Jadi pun susu tergantung pun juga waktunya. kalau konsumsi di usia lanjut, kebanyakan mungkin untuk dicernanya lebih sulit untuk Iya, jadi kalsium begitu ya dokter ya. Kita maklumi pada usia lanjut itu kan semua organ udah mengalami proses penuaan ya. Betul, Ya betul. sel-selnya sudah sering, sudah mengkerut sehingga proses absorpsi semua makanan itu pasti akan terganggu. Baik dokter, betul. ya itulah jawaban dari pertanyaan Pak Ya, Yudi ya Pak ya, dokter mudah-mudahan ya. bisa menjawab dari Pak Semoga Yudi juga ya. menambah edukasi pemirsa Ya, juga dan Pak ya. Yudi terima kasih yang sudah bertanya tadi Betul. dokter. Baik dokter, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Humarianto, spesialis ortopedi MKes. Menarik dokter ya? Iya. Luar biasa sekali tadi telah bergabung bersama kita Bapak Yudi, Iya. interaktif tentang pertanyaan yang sangat mungkin pemirsa juga di rumah ingin menanyakan hal itu Iya. nih dokter. Jadi sudah terwakili oleh Bapak Yudi. Iya, Nah juga tadi sudah mudah-mudahan ya. terjawab ya dokter Iya. yang mudah-mudahan nanti juga menambah edukasi pemirsa yang Iya. ada di rumah yang menyaksikan program acara kita ini dokter Betul. ya. Kemudian dokter kita lanjut nih dokter tentang pembahasan kita tadi. Iya. Tentang kalau yang degeneratif kan memang seseorang yang merasakan nyeri lutut pada yang telah usia lanjut nih, Betul. dokter. Tadi di awal dokter ada menyebutkan juga ada terjadi terhadap seseorang yang cedera, Iya. baik itu traumatis, kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan olahraga nih Iya. dokter. Nah itu seperti apa dokter kalau terhadap orang yang terkena penyakit tersebut, terkena insiden seperti itu nantinya akan berpengaruh nggak dokter ya sampai di usia tuanya ketika dianya sudah pernah mengalami cedera lutut seperti itu dokter pada usia mudanya dokter. Baik. Bisa dijelaskan dokter silakan. Terima kasih Mbak Mawada ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi mungkin sebelum saya menjawab itu, saya ingin menjelaskan sedikit secara anatomisnya. Baik. Jadi kalau kita bicara sendi lutut itu adalah persendian atau yang menghubungkan dua tulang atau tulang paha sama tulang tungkai bawah. Baik. Nah, di situ juga ada tulang tempurung. Nah, kita harus diingat bahwa di situ tidak hanya struktur tulang, tapi ada persendian, ada kartilago, tulang muda, kemudian ada kapsul dan ada cairan sendi. Ya. Kemudian ada ligamen. Itu jaringan ikat kuat yang menjaga stabilitas dari persendian lutut. Nah, kalau tadi yang Mbak Mawada tanyakan terkait kalau cederanya olahraga atau akibat kecelakaan lalu lintas, itu tergantung kepada struktur organ yang rusak. Kalau dia patah tulang, daerah persendian, nah itu problemnya kita susah, ya kita harus membayangkan tulang itu tidak seperti pipa yang lurus ya. Baik. Ya, tapi kita itu kan 3 dimensi ya. Kalau kita bayangkan itu kan bentuknya itu kan tidak Nggak apa ya? kosong ya dokter Iya. ya? Nggak kayak paralon pipa Betul, kosong, bukan kan, ya dokter dan ya? lurus kan. Ya. Dan itu memang akan ada kendala terkait nanti proses penyembuhannya. Kalau patahnya pada tulang daerah intraartikuler persendian, Baik. atau memang cederanya hanya di struktur jaringan lunaknya saja, ligamentum, putus. Atau ada robekan. Jadi pastinya itu akan treatmentnya, penanganannya akan berbeda. Oh, baik. Kalau dia ada fraktur atau patah tulang, kita stabilisasi dengan pemasangan implan atau orang awam sebut dengan pen. Pen, Ya. ya baik. Tapi kalau dia strukturnya ligamen itunya rusak, mungkin kita akan penggantian ligamen dan sebagainya. Nah, proses penyembuhan itu memang akan menjadi masalah nanti pada usia lanjutnya. berpengaruh. Karena tentunya namanya artifisial buatan itu kan Iya. tidak sesempurna ya buatan yang maha kuasa. Betul, Ya, jadi dokter. pasti ada gangguan. Biasanya mulai dari keterbatasan gerakan, proses pengapuran yang lebih dini, itu karena tentunya akan mempengaruhi. akan lebih cepat gitu ya degenerasinya Iya, betul. dokter ya karena Iya. memang sudah tidak utuh lagi Betul, begitu ya dokter ya, iya. karena disupport oleh yang lain gitu, Iya, dokter. karena dikenal di pengapuran atau osteoartritis itu kan ada yang primer atau sekunder. Kalau primer akibat proses degeneratif, penuaan yang tadi kita jelaskan, kita diskusikan, dan yang sekunder salah satu penyebab
degeneratif sekunder itu adalah trauma atau cedera pada persendian, terutama yang patah tulang pada. Berarti tergantung seperti apa cederanya Iya, dulu ya betul. dokter ya. Ringan beratnya, ringan cedera beratnya. gitu. Dan kemudian ini di cedera ini sendiri ada stadiumnya ya dokter, maksudnya ada Iya, level-levelnya betul. tersendiri. Dari Grade-nya yang ya. ya ada grade-nya. Dari yang ringan, yang strukturnya sampai yang berat. Ya, apalagi kalau yang disertai dengan patah tulangnya terbuka, ada resiko infeksi, tentunya itu akan mempersulit. Wah, Ya, sangat oke. luar biasa sekali dokter ya. Dan Betul. juga mungkin ini buat pemirsa yang mungkin pernah mengalami kecelakaan sebelumnya, Iya. kemudian memang harus berhati-hati mungkin ya dokter untuk kedepannya, bahwa itu nanti memang akan kemungkinan berpengaruh untuk Iya. degenerasi Iya, pada tentunya. lutut selanjutnya. Tentu. Baik dokter, mohon izin kita jeda iklan lagi Iya. ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Humaryanto, spesialis ortopedi MKes. Dok, nggak terasa nih dokter, Iya. ternyata sudah 1 jam berlalu dengan tema yang sangat menarik sekali. Tentunya juga pemirsa juga sudah sama-sama dapat edukasinya nih dokter ya. Jadi mohon izin dokter, kesimpulannya untuk program Acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Persilahkan dokter. Makasih Mbak Mawadah. Ya, suatu kesempatan yang baik. Saya bisa berinteraksi dengan pemirsa TVRI. Kalau kita bicara kelainan pada lutut itu bisa kita bedakan antara yang usia muda dan usia tua. Betul. Pada usia tua itu biasanya akibat proses degeneratif dan banyak upaya yang bisa kita lakukan itu dengan pencegahan. Pencegahan itu dengan asupan, dengan pola hidup. Dan diharapkan dia nyerinya akan berkurang di kemudian hari, aktivitasnya tetap maksimal di usianya, seperti itu. Berarti memang harus diperhatikan dari awal ya dokter ya, bukan Betul. hanya saja pemirsa diperhatikan bahwa ini digunainnya dari awal, diperhatiin, jangan cuma pas tua aja baru Dijaga, ya. dijaga begitu ya dokter ya. Betul. Nah itu himbauan dari Bapak Dr. Humaryanto. Iya. Baik dokter, terima kasih telah Sama-sama. hadir di Studio TVRI Jambi. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan dan juga untuk saya nih, menambah wawasan saya juga seputar kehidupan untuk nyeri otot dan juga untuk pola hidup sehat. Amin. Baik Mudah-mudahan. dokter, baik pemirsa, demikianlah program Acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari mana Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.